Pemirsa, menyusul berita perceraian sejumlah artis, kini giliran rumah tangga artis Oppie Andaresta yang dikabarkan mulai goyah. Sebuah tabloid hiburan menurunkan berita tentang rumah tangga Oppie dan suaminya Kurt yang warga negara Amerika yang juga tengah dilanda konflik. Bahkan desas-desus mengatakan kalau perkawinan Oppie dan Kurt tengah berada di ambang perceraian. Masalah materi disebut-sebut sebagai pemicunya. Suami Oppie yaitu Kurt hingga kini belum memiliki pekerjaan yang jelas di Indonesia. Selamat sore pemirsa, jumpa lagi dalam tayangan paling bergengsi, Cek dan Dicek. Inilah tayangan infotainment yang akan membuka cakrawala Anda mengenai kehidupan selebriti. Bersama saya Fani Rahmasari selama kurang lebih 30 menit ke depan, Anda akan menikmati sore ini dengan menyaksikan berbagai informasi aktual dan menarik dari dunia selebriti yang telah berhasil dihimpun oleh tim Cek dan Dicek. Sekarang langsung saja kita simak kilasan tayangan sore ini. Konflik pebulu tangkis Taufik Hidayat dengan Persatuan Atlet Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI bagai tidak ada habis-habisnya. Meski mengaku telah mengundurkan diri dari PBSI, namun rencana Taufik untuk hengkang ke klub bulu tangkis Singapura sempat terjegal PBSI. Simak juga klarifikasi penyanyi Oppie Andaresta tentang isu perceraiannya. Jangan lewatkan informasi singkat dan menarik seputar kegiatan selebriti yang akan kami sajikan dalam agenda selebriti sore ini. Ada pula pemirsa 3 pasangan artis pembawa acara televisi. Mereka akan menceritakan sejauh apa kedekatan mereka di luar pekerjaan dan pernahkah kedekatan mereka berpengaruh pada perkawinan masing-masing. Pemirsa, selalu saja ada berita sensasional dari pemain bulu tangkis Taufik Hidayat. Setelah pernah bermasalah karena pengunduran dirinya dari PBSI, kini Taufik harus kembali berhadapan dengan organisasi bulu tangkis yang membesarkan dirinya itu. Kali ini keinginan Taufik Hidayat untuk bergabung dengan klub bulu tangkis Singapura terjegal PBSI. Hal itu berkaitan dengan alasan pengunduran diri Taufik Hidayat yang ingin melanjutkan kuliah tapi pada kenyataannya malah bergabung dengan klub bulu tangkis Singapura. Pemirsa, jika ada atlet bulu tangkis yang sering mengalami konflik dengan organisasinya, maka Taufik Hidayatlah orangnya. Sepanjang karirnya sebagai bintang bulu tangkis, telah beberapa kali Taufik mengalami masalah dengan Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Semasa kepemimpinan Subagio HS sebagai ketua PBSI, Taufik pernah melontarkan protes keras saat honor iklannya untuk sebuah produk elektronik dipotong oleh PBSI. Taufik kemudian pernah mengkritik PBSI lewat media karena dianggap kurang memberikan menu makanan yang kurang bergizi kepada para atletnya. Akibat sikap frontalnya itu, Taufik kerap mendapatkan nilai merah dari pihak PBSI. Taufik pernah juga mendapat skorsing. Konflik Taufik dan PBSI kian bertambah runyam saat PBSI mengeluarkan pelatih Taufik Hidayat dan menggantinya dengan yang lain. Keputusan itu sempat membuat Taufik berang dan protes keras yang akhirnya berbuntut dengan permohonan pengunduran diri Taufik dari PBSI pada bulan Oktober lalu. Di mata pengurus PBSI sendiri, Taufik termasuk atlet yang tidak disiplin karena sering bolos latihan dan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk acara hura-hura. Ternyata surat pengunduran diri Taufik dari PBSI itu bukan berarti persoalannya dengan organisasi itu selesai. Karena di saat Taufik menyatakan diri untuk pindah menjadi pemain bulu tangkis di Singapura, keinginannya itu langsung saja mendapat hambatan dari pihak PBSI. Banyak aspek yang membuat atlet peringkat nomor 1 nasional ini untuk hengkang dari Indonesia. Berikut ungkapan Taufik Hidayat yang didampingi pacarnya Deswita Maharani kepada tim Cek dan Dicek. Mungkin saya ngerasa di sini saya udah nggak bisa berkarir lagi ya. Prestasi saya udah, apalagi lihat tahun kemarin kan saya udah pertandingan juga jarang. Saya kena skorsing, pelatih saya dikeluarin. Saya udah nggak bisa lah berkarir lagi di sini. Dalam arti bukan saya nggak percaya dengan kepengurusan yang sekarang. Saya mesti mikirin karir saya, terus juga masa depan saya. Bagaimanakah pihak PBSI menanggapi pernyataan Taufik itu? Berikut pemirsa keterangan Sekjen PBSI Lutfi Hamid. Ada suatu keputusan Munas bahwa perpindahan atlet ke luar negeri itu sudah diatur sedemikian rupa, termasuk dari segi juga istilahnya ganti rugi pembinaannya. Jadi ini untuk itu kita menetapkan pada rapat tersebut bahwa seorang atlet pindah ke luar negeri, negara tujuannya itu harus berbicara asosiasi badmintonnya dengan PBSI, duduk satu meja. Dari situ kita menyusun suatu kontrak. Kita tidak bisa melarang seorang atlet kita bermain di luar negeri. Kita hanya bisa mengatur tata caranya. Seperti tadi, misalnya contoh, kalau atlet tersebut dan saya lihat Taufik memang nasionalismenya masih tinggi, dia ingin memperkuat Indonesia di Thomas Cup, di Asian Games, Olimpiade, kita akan atur. Kalau kita tidak ada perjanjian antar negara, kita sulit mengatur atau kita meminta setiap waktu Taufik kembali. Menyinggung soal nasionalisme,
Bagaimana tanggapan Taufik jika dituding tidak memiliki rasa nasionalisme dengan menjadi pemain untuk Singapura? Emang mau saya begini-begini terus? Terus yang mikirin hidup saya tuh siapa? Yang ngebiayain tuh siapa? Toh saya untuk multi event saya masih mau bawa nama Indonesia. Toh sama aja di negara lain juga nggak ada yang ngomong kayak nggak nasionalisme. Itu hanya yang berpikiran pendek aja. Bukannya malahan bangga kita bisa, oh orang Indonesia nih main di Singapura nih, orang Indonesia nih main di Inggris nih. Bukannya bangga mereka ada yang berkembang di situ. Oh dia orang Indonesia gitu kan. Menurut informasi, bukan hanya Taufik yang berniat pindah sebagai pemain Singapura. Atlet bulu tangkis lain Tony Gunawan juga melakukan hal yang sama dan pihak PBSI tidak mempermasalahkannya. Lantas mengapa ada perbedaan antara Taufik Hidayat dan Tommy Gunawan? Karena Tony Gunawan itu memang sampai saat terakhir dia tetap ingin sekolah. Gitu loh. Kalau memang seorang Tony Gunawan itu dia sudah sangat berjasa untuk PBSI, medali emas Olimpiade, Sydney, juara dunia segala macam. Kalau dia ingin sekolah kita dukung PBSI. Justru kita dalam waktu dekat akan memberikan penghargaan khusus kepada Tony Gunawan karena jasa-jasanya di dalam rangka meningkatkan prestasi bulu tangkis Indonesia. Tapi kalau dia ingin bermain di tempat lain ya tentu kita pakai aturan. Ya kan, ini kan dasarnya karena itu. Ada masalah karena tadinya ingin sekolah ternyata main di Singapura gitu loh. Itu ada timbul problem jadinya. Kalau memang dia ingin ada waktu itu dia ingin bermain di Singapura terus terang, tentu akan ada tata caranya tersendiri gitu. Tapi karena waktu itu Taufik mengundurkan diri karena ingin sekolah, ini berbeda. Kabarnya salah satu hal yang memicu keinginan Taufik untuk segera hengkang dari PBSI dan pindah ke Singapura adalah masalah materi. Kabarnya Taufik mendapat bayaran dan kesejahteraan yang cukup tinggi. Benarkah begitu? Kita nggak munafik ya. Di sana kita mungkin bisa apa ya? Saya ngerasa di sana udah bisa saya kelebihannya bisa kontrak pribadi ya. Kalau di sini kan enggak gitu. Jadi saya mungkin bisa ya ngumpulin duit bisa lebih banyak mungkin. Yang pasti kan mereka janjiin tiap tahun ada turnamen gitu kan. Kalau di sini kan selama tahun 2001 saya nggak jelas ya turnamen yang mana saya mesti ikut gitu kan. Apakah sebagai atlet Indonesia Taufik merasa tidak mendapat jaminan masa depan yang baik? Ya untuk masa depan kan di sini kan atlet tuh yang udah nggak ada jaminan kan. Karena apalagi atlet kan karena ada batasannya bisa sampai umur berapa sih atlet. Beda dengan ya mungkin artis lah, penyanyi lah. Mereka sampai tua pun mereka bisa berkarir. Tapi kalau atlet kan udah nggak bisa. Paling mentok sampai umur 30. Setelah itu mereka mau jadi apa? Kalau di negara lain kan mereka ada tunjangan masa depannya, ada deposit. Mungkin setelah mereka yang berprestasi dapat apa. Kalau di sini dapat apa? Coba yang lain-lain dapat apa? Kita nggak jauh-jauh lah. Juara Olimpik kemarin Ricky Rexi dapat apa? Nggak ada kan? Tunjangan masa depannya. Benarkah selama ini PBSI tidak memberikan jaminan hidup yang lebih baik bagi atletnya? Saya bisa berikan contoh, tidak ada atlet bulu tangkis Indonesia yang sudah mempunyai nama, mengharumkan nama Indonesia di luar negeri yang merana, tidak ada. Ricky Subagja, baik Reksi Mainaki, baik yang namanya dari Isu Mirat, Lim Swee King, Susi Susanti, Rudi Hartono, Ade Chandra, kita bisa lihat buktinya, mereka cukup berhasil kok. Tapi sejauh mana itu ukuran keberhasilan itu kan jelas itu tidak sama keinginan setiap orang. Rata-rata mereka mempunyai pendapatan cukup, mobil yang bagus, rumah ada beberapa buah. Ya itu memang relatif, coba bandingkan dengan atlet olahraga lain gitu loh. Pemirsa, perkawinan artis lain yang saat ini juga menjadi sorotan publik adalah rumah tangga penyanyi Oppie Andaresta dengan suaminya yang bernama Kurt. Kabarnya perkawinan Oppie dan Kurt tengah mengalami konflik yang mengarah ke perceraian. Pemirsa, menyusul berita perceraian sejumlah artis, kini giliran rumah tangga artis Oppie Andaresta yang dikabarkan mulai goyah. Sebuah tabloid hiburan menurunkan berita tentang rumah tangga Oppie dan suaminya Kurt yang warga negara Amerika yang juga tengah dilanda konflik. Bahkan desas-desus mengatakan kalau perkawinan Oppie dan Kurt tengah berada di ambang perceraian. Masalah materi disebut-sebut sebagai pemicunya. Suami Oppie yaitu Kurt hingga kini belum memiliki pekerjaan yang jelas di Indonesia, sehingga Kurt memutuskan untuk kembali ke Amerika Serikat. Untuk mendapatkan kepastian berita yang jelas, cek dan dicek menemui Oppie Andaresta. Dan pemirsa, inilah penjelasan Oppie tentang rumors gonjang-ganjing rumah tangganya yang saat ini tengah ramai dibicarakan. Saya cerai. Ini cincinnya ada 3, yang satu cincin tunangan.
dari tahun 1920 dari great grandmother-nya Kurt. Terus yang tengah adalah cincin kawin 23 September 2000. Yang ini adalah cincin first wedding anniversary 23 September 2001. Masih saya pakai.